Jumpa lagi bersama saya, Pak Gani Gani. Manajemen sering disebut sebagai suatu seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, sehingga manajemen biasa disebut sebagai ilmu dan seni. Manajemen terdiri dari 6 unsur, yaitu yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga metode, keempat material, kelima mesin, dan keenam market. Unsur M atau manusia berkembang menjadi bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM ataupun Manpower Management. MSDM merupakan bagian dari manajemen umum. Hanya saja pada MSDM memfokuskan pada sumber daya manusia. Manajemen SDM terdiri dari 2 kalimat, manajemen dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia berupa tenaga kerja, buruh, atau pegawai yang mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Menurut Handoko, dalam bukunya Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata-mata untuk menjadi sumber daya bisnis. Manajemen SDM sendiri dalam mengatur sumber daya manusia dijalankan melalui 2 fungsi. Fungsi tersebut yaitu manajerial dan operasional. Fungsi manajerial yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi operasional, pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Di dalam fungsi operasional, setelah diadakan pengadaan tenaga kerja atau perekrutan SDM, maka akan ada namanya pengembangan karyawan, seperti program pelatihan. Tujuannya ini untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan baru. Kemudian ada kompetensi atau kecakapan, juga kemampuan. Mengapa kompetensi ini penting? Karena karyawan yang berkompeten adalah sumber daya utama di setiap organisasi. Agar dapat memperoleh keunggulan dalam persaingan bisnis, maka dibutuhkan karyawan-karyawan yang benar berkompeten atau ahli di bidangnya. Kemudian pengintegrasian. Pengintegrasian adalah menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Setelah itu ada pemeliharaan. Pemeliharaan karyawan tujuannya untuk mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja secara produktif. Nah, yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Ya, ini adalah pengakhiran hubungan kerja bagi perusahaan dan karyawan. Jadi, tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan ataupun tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.